Salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam acara Diberkati Senantiasa. Series renungan mingguan yang ditayangkan melalui YouTube channel GKPB Marga Pekerti setiap hari Senin. Semoga renungan yang akan disampaikan pada saat ini dapat meneguhkan, menguatkan iman kita, sehingga kita dimampukan memasuki perjalanan hidup kita ke depan dengan lebih baik. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tema renungan yang saya akan sampaikan pada saat ini adalah sudah selesai. Ini adalah perkataan yang disampaikan, yang diucapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus menjelang kematiannya. Sesuai dengan apa yang diberitakan dalam kitab suci, yakni dalam Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-20. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salib sungguh merupakan lambang penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena di saliblah Tuhan Yesus dengan tangannya dipaku, demikian juga kakinya. Sehingga dari tangan yang terluka, dari kaki yang terluka, terkucur deras, darah mengalir membasahi bukit Golgota. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus mengalami puncak penderitaan karena kepadanya ditanggungkan segala hukuman yang sepatutnya ditanggung oleh setiap orang yang berdosa. Ucapan Tuhan Yesus sudah selesai dapat dimaknai sebagai sebuah ungkapan kelegaan, ungkapan kemenangan, karena di atas kayu saliblah Tuhan Yesus telah menyelesaikan tugas yang ditanggungkan kepadanya, yakni untuk memikul beban dosa manusia. Di atas kayu saliblah Tuhan Yesus telah menyelesaikan dengan tuntas pekerjaan yang telah dimandatkan oleh Bapanya kepadanya. Jadi dengan kata lain, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan sudah selesai, menyatakan bahwa apa yang menjadi tugas pekerjaan dalam rangka penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus sudah dapat diselesaikan dengan tuntas. Lalu bagaimana kita memaknai penderitaan Tuhan Yesus pada masa kini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat memaknai penderitaan Tuhan Yesus ini yang pertama, bahwa Yesus memiliki kesanggupan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh manusia, yakni persoalan yang terbesar, di mana manusia tidak mungkin akan dapat menyelesaikannya. Manusia yang terbelenggu oleh kuasa dosa tidak akan pernah dapat menyelamatkan dirinya. Jikalau Tuhan Yesus telah sanggup menyelesaikan perkara yang terbesar dalam kehidupan ini, maka percayalah bahwa Yesus juga pasti memiliki kesanggupan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi
saat ini maupun di saat yang akan datang. Asal saja kita percaya kepadanya dan menyerahkan, mempercayakan hidup dan kehidupan kita kepada Dia. Yang kedua, melalui teladan Tuhan Yesus ini kita belajar bila mana kita diberikan tugas atau mandat apa saja, jangan pernah lari dari tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Karena ketika saudara dan saya berusaha keras menyelesaikan tugas dan tanggung jawab itu, ketika dapat diselesaikan dengan baik, maka hal ini pasti membawa kelegaan, sukacita tersendiri dalam kehidupan kita. Kita pun akan dapat berkata, sudah selesai. Aku sudah menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab. Itulah dua hal yang boleh kita petik dari perenungan ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena melalui pengorbanan-Mu di kayu salib Bukit Golgota, Engkau telah menyelesaikan persoalan perkara terbesar yang dialami oleh, yang harus dijalani oleh umat manusia. Oleh karena Engkau, maka kami yang seharusnya menanggung penderitaan, untuk menanggung segala beban dosa akibat salah kami, Engkau telah tuntaskan di kayu salib. Melalui apa yang Engkau telah kerjakan, ajar kami juga meneladani Engkau ya Tuhan. Kami tidak akan lari dari tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Sehingga olehnya kami pada akhirnya dapat menyelesaikan tugas tanggung jawab itu dengan baik. Kami merasa lega, kami merasa senang, kami merasa sukacita. Dan kami pun pada akhirnya akan dapat berkata, sudah selesai. Tuhan, mampukan kami untuk meneladani Engkau di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian seri renungan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.